Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Baik, ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, ketua kelas pimpin doa dulu. Silakan doa kelas. Jadi hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar Bapak akan mengabsen dulu. Nah. Yang pertama Mayang Triwitami, hadir? Hadir. Ya, hadir. Zakir Alpatona, ya hadir ya. Sonia, hadir. Ara, ya hadir. Jadi semuanya hadir hari ini ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kita akan belajar tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Apa gunanya kita belajar ini? Jadi kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini. Yang pertama agar kita tahu apa itu pengertian iman kepada kitab Allah. Karena iman kepada kitab Allah itu salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena umat Islam itu harus beriman. Nah, ada yang namanya rukun iman. Tahu rukun iman? Tahu ya, rukun iman itu adalah sebanyak 6 buah. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi sekarang kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Jadi rukun iman yang ketiga. Jadi tujuan kita belajar materi ini supaya kalian tahu apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, tujuannya kita belajar tentang kitab-kitab Allah ini agar kita tahu apa saja kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah di muka bumi ini, beserta rasul yang menerimanya. Jadi kitab-kitab Allah itu ada beberapa, diturunkan kepada beberapa rasul. Jadi kalau kita belajar ini, kita akan tahu apa saja kitab yang diturunkan Allah kepada umat manusia ini dan siapa saja rasul yang menerimanya. Nah, dan yang ketiga, tujuan kita belajar hari ini ada supaya kita tahu apa konsekuensinya dan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk mengimani kitab Allah berupa kitab suci Al-Quran. Jadi itu ya untuk materi kita hari ini. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang iman kepada kitab Allah, kita terlebih dahulu menjelaskan apa itu pengertian iman. Kitab itu artinya adalah wahyu. Wahyu yang diturunkan Allah pada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan kepada umatnya sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Nah, itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara bahasa. Kalau kita gabungkan secara istilah, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya yang diwahyukan kepada para Rasul untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, jadi seperti itu pengertian iman kepada Allah. Ini iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada 4 macam kitab. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah dan yang wajib kita imani. Yang pertama kitab apa? Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur.
Yang kedua, kitab apa? Ya, Taurat. Nah, yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Jadi ada 4 kitab ini yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Keempat kitab ini diturunkan kepada nabi dan rasul sesuai dengan zamannya. Nah, kitab yang pertama diturunkan adalah kitab Zabur. Diturunkan kepada nabi apa? Kepada Nabi Daud. Jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya kitab kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang menerima kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Injil. Itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi keempat kitab ini harus kita imani sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan rukun iman. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya, karena 4 kitab ini diturunkan berjenjang, ada masa-masanya. Nah, kitab Zabur diturunkan pada zaman Nabi Daud. Nah, berarti kitab Zabur cuma bisa dipakai pada zaman Nabi Daud. Isinya juga cocok untuk kehidupan pada zaman itu. Begitupun kitab Taurat diturunkan pada zamannya Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan pada zamannya Nabi Isa. Nah, jadi sedangkan kita hidup di zaman Nabi Muhammad, nah kita harus mengikuti kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran juga merupakan penyempurna dari seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kitab Zabur diturunkan. Nah, setelah itu diturunkan kitab Taurat, otomatis kitab Taurat ini sudah menyempurnakan kitab Zabur. Nah, berikutnya lagi diturunkan kitab Injil. Jadi kitab Injil otomatis menyempurnakan isi dari kitab Zabur dan kitab Taurat. Dan yang terakhir diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran menyempurnakan kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Jadi sebagai orang Islam, kita harus mengimani keempat kitab ini. Tetapi keempat kitab ini yang harus kita pedomani dan kita ikuti ajarannya, cukup kitab Al-Quran aja. Karena kitab Al-Quran sudah menyempurnakan ketiga kitab sebelumnya itu. Jadi kita cukup mempelajari Al-Quran saja, tidak usah mempelajari Injil, tidak usah mempelajari ini Taurat, tidak usah mempelajari kitab Zabur. Itu. Jadi setiap kitab ini diturunkan berjenjang sesuai dengan masanya pada zaman itu. Itu. Jadi Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Jadi bagaimana caranya kita beriman kepada Al-Quran? Ini kita harus mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran salah satunya dan yang paling pokok yang harus paling utama yaitu harus bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana bisa mempelajari Al-Quran? Tidak bisa ngaji. Bagaimana dengan ini beriman kepada Al-Quran? Kalau belum bisa baca Al-Quran, makanya kita perlu belajar ngaji, perlu belajar baca Al-Quran. Kalau kita bisa baca Al-Quran, akhirnya kita berkembang lagi, mempelajari tafsirnya, mempelajari terjemahannya. Itu bukti atau tanda bahwa kita itu mengimani kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran itu salah satu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang menyempurnakan keempat kitab sebelumnya itu. Ini kitab yang wajib kita imani. Jadi kita imani semuanya, tapi yang kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, yang kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari, cukup kitab Al-Quran saja. Jadi kita sekarang membahas Al-Quran. Zabur itu kita untuk pengetahuan umum aja. Nah, isi Zabur apa? Sekarang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita implementasikan, kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Nah, kalau rincinya ada 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Tapi kita ini ringkas diturunkan selama 23 tahun. Surat yang pertama kali turun yakni surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Itu surat pertama kali turun di Gua Hira. Totalnya Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. 30 juz dan 114 surat. Itu
isi kandungan Al-Quran. Jadi banyak sekali isi kandungan Al-Quran, 30 juz. Nah, kalau kita perhatikan Al-Quran, tebalnya bukan main tebalnya, bisa 2 kali tebal dari buku pelajaran kita ini. Nah, karena apa? Karena dia itu berisi 114 surah, mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, sampai terakhir surah An-Nas. Nah, jadi paham kira-kira tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang kalau paham, berikutnya Bapak akan memberi kalian tugas. Memberikan tugas. Jadi sekarang kalian buat lebih memperdalam materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini, Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, karena kita muridnya tidak terlalu banyak ya, jadi kelompoknya cukup 2 kelompok saja. Ya, kelompoknya Mayang dan kelompoknya Sonia ya. Jadi tugas kelompoknya, silakan dicatat ketua kelompoknya. Ya, tugas kelompoknya yang pertama itu jelaskan pengertian beriman kepada kitab Allah menurut pemahamanmu. Ya, jelaskan pengertian beriman kepada kitab Allah menurut pemahamanmu. Yang kedua, ya, sebutkan nama-nama kitab Allah beserta rasul yang menerimanya. Yang ketiga, rumuskan secara umum apa saja isi kandungan dari keempat kitab Allah tersebut. Rumuskan apa saja isi kandungan dari keempat kitab Allah tersebut. Yang ketiga, bagaimana contoh perilaku. Yang keempat ya. Yang keempat, bagaimana contoh perilaku mengimani kitab suci Al-Quran. Jadi silakan diskusikan kelompok, dijawab. Pak, Bapak kasih waktu selama 40 menit ya. Jadi 40 menit ke depan silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan ke depan ya. Itu. Baiklah, waktu diskusi kelompoknya sudah habis. Sudah selesai kan? Ya, selesai, bagus. Jadi silakan, siapa kelompok yang maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Siapa? Ya, kelompok Mayang. Silakan Mayang maju ke depan. Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, itulah tadi hasil diskusi kelompok dari kalian. Ini secara umum hasil diskusinya sudah lumayan bagus ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah lumayan bagus dalam memahami materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Jadi Pak tegaskan lagi sekaligus sebagai penguat bahwa iman kepada kitab Allah itu adalah yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, disampaikan kepada umat manusia untuk apa? Untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar manusia itu bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena manusia itu tidak cukup bahagia di dunia saja, kalau nanti di akhirat sengsara kan untuk apa? Bahagia di dunia tapi di akhirat masuk neraka, itu kan berarti sengsara. Kalau kita mengikuti dan mempelajari serta memperdomani kitab suci Al-Quran, nah kita pasti akan bahagia di dunia dan selamat atau bahagia juga di akhirat. Jadi itu pengertian beriman kepada kitab Allah. Yang berikutnya, nama-nama kitab Allah jika diurutkan berdasarkan waktu turunnya. Ini tadi sudah Pak jelaskan. Nah, jadi mulai dari kitab Sabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu, ini berdasarkan waktu turunnya ya. Jadi sebagai orang Islam, kitab suci kita adalah kitab suci kitab suci Al-Quran. Berarti kita cukup mempelajari Al-Quran saja.
Karena kitab suci Al-Quran ini sudah menggabungkan keseluruhan dari kitab suci yang ada sebelumnya. Jadi kita cukup mempelajari Al-Quran saja. Itu. Karena kitab suci Al-Quran itu sudah sempurna. Bahkan kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya disebutkan bahwa apabila manusia itu ingin selamat di dunia akhirat, cukup dia berpegang teguh pada dua hal. Apa? Itu Al-Quran dan sunnahnya, Al-Quran dan hadis. Nah itu, seperti itu ya. Jadi mungkin itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang dipaterangkan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Untuk selanjutnya materi minggu depan, itu kita minggu depan akan membahas tentang apa? Tentang materi akhlak, yaitu jujur dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk menguatkan kesimpulan materi hari ini, kalian ada tugas di rumah. Nah, silakan kerjakan, catat dulu soalnya. Jadi kita ada PR ya sebelum kita menutup pelajaran ini. Nah, ada PR. Nah, jadi PR-nya tulislah isi kandungan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau Al-Quran kalian pasti sudah tahu semua apa sih isinya. Nah, tapi sekarang ini yang jadi PR, silakan kamu cari tahu. Nah, bisa bertanya dengan orang tuanya, dengan kakaknya, atau bisa juga cari di internet apa saja yang terkandung di dalam kitab Zabur, apa saja yang terkandung di dalam kitab Taurat, apa isinya, dan apa saja yang terkandung dalam kitab Injil. Secara garis besarnya, misalnya Taurat itu berisi doa, misalnya ya. Zabur itu berisi misalnya apa? Misalnya berisi pantun-pantun, apa, jelaskan apa isinya. Nah itu untuk tugas kalian di rumah. Nah. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan ini diberesin kerjanya, bukunya. Jadi kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Pak ajarkan bisa kalian ingat dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.